Manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan yang namanya akal dan nafsu. Nafsu ini yang terkadang menyebabkan kita ini selalu berkecenderungan berbuat dosa. Kita bukan malaikat yang oleh Allah dilindungi dari kemungkinan berbuat maksiat. Kalau malaikat memang oleh Allah diciptakan dengan tanpa adanya nafsu. Kalau kita akal punya, nafsu juga punya. Dan nafsu ini terkadang mengalahkan akal. Sehingga kadang-kadang dan yang terjadi adalah nafsu ini sering sekali menyebabkan kita selalu mendorong kepada hal-hal yang negatif. Semua kita pasti berkecenderungan berbuat dosa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menerima taubat dari seorang hambanya yang memang dia ada keinginan untuk memperbaiki diri. Allah senang kalau melihat hambanya yang berdosa, walaupun dia datang dengan penuh dosa yang membumbung sampai menyerupai bumi, bahkan sampai memenuhi seisi langit, Allah selalu memberikan kesempatan dia untuk bertaubat, dan jika dia bertaubat, dia pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu kana ghafar. Allah itu maha pengampun. Allah itu maha penerima taubat. Tinggal kitanya mau taubat atau tidak. Kalau kita biarkan selalu berlinang dalam perbuatan dosa, tidak ada usaha untuk bertaubat, maka kita tidak akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali dengan bahasa yang indah mengibaratkan bahwa hati ini seperti kaca. Seperti kaca. Dosa itu seperti debu yang menempel pada kaca. Kalau debu itu setiap kali nempel kita lap, kita nempel kita bersihkan, nempel kita lap, insya Allah kaca akan selalu bersih. Tapi kalau kaca ini kemudian setiap kali mendapatkan debu kita biarkan, maka kaca lama-lama akan tebal dengan debu. Kalau sudah tebal maka dia akan berkarat. Kalau sudah berkarat maka dia akan susah untuk dibersihkan. Pun demikian dosa kita. Kalau kita bertumpuk menunda taubat kita, maka lama-lama dosa ini akan bertumpuk berkarat dalam hati kita. Kalau sudah berkarat, maka susah untuk bertaubatnya. Jadi orang itu jangan mandang, masa masih muda taubat sih, masa masih muda ke masjid sih, masa masih muda kok banyak ibadah sih. Nantilah ibadah mah kalau udah tua, sudah mendekati mau mati baru taubat, baru ibadah. Nah, ini salah. Urusan taubat itu bukan urusan usia. Urusan taubat itu bukan usia yang dia boleh untuk selalu menunda taubatnya. Urusan taubat adalah urusan dosa. Urusan dosa, urusan setiap kita, tidak memandang dia muda ataupun tua. Bahkan Allah mencintai anak-anak muda yang dia ahli bertaubat. Kalau orang tua dia taubat, orang tua dia ahli ibadah, dada mestinya sudah tua. Ya. Allah lebih mencintai taubatnya anak muda daripada taubatnya orang yang sudah tua. Kenapa? Namanya anak muda itu kan darahnya masih mengalir dengan deras. Dia masih, jiwa mudanya masih membara. Biasanya anak muda lebih cenderung untuk berbuat yang tidak baik. Tapi dia blokir semuanya, dia manfaatkan untuk ibadah, ini luar biasa. Taubatnya anak muda lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah tua taubat, ya Allah cinta mah cinta. Cuma kalau udah tua taubat, dan memang sudah wayahnya. Apa wayah itu? Waktunya. Sudah waktunya dia bertaubat. Kalau sudah tua masih bandel gak mau taubat, ya minta ampun namanya. Jadi kalau udah tua dia insaf, ya, ahli ibadah, zikirnya hebat, baca Qur'annya hebat, majelis taklim dia hadiri, wiridnya pun mantap, tahajud pun dia lakukan. Umurnya berapa? 70. Wis. Memang begitu harusnya, sudah tua mau apa lagi kalau nggak mau beribadah.
Tapi banyak kok, mohon maaf ya, orang-orang sudah usia sepuh tapi nggak mau ibadah. Nah, lebih baik anak yang masih muda, masih punya jiwa mudanya, masih mengalir deras, masih membara, dia bisa salurkan itu untuk melaksanakan ibadah. Ini luar biasa. Jadi urusan taubat itu bukan urusan usia, tidak ada kaitannya dengan umur. Taubat itu kaitannya dengan dosa. Kalau sudah berbicara dosa, yang muda yang tua sama saja. Tidak ada pembedaan di dalam kita bertobat. Dan taubat ini adalah batasnya sampai kerongkongan nyawa ada di kerongkongan. Batasnya sampai dia sakaratul maut. Orang kalau sudah menghadapi sakaratul maut, disitulah batas diterimanya taubatnya seorang. Kalau sudah sekarat dia baru bertaubat, alamat dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Ya. Ini makanya jangan menunda-nunda yang namanya taubat. Ya. Karena urusan umur kita tidak tahu. Bagaimana kalau seumpama kita nanti aja kalau udah tua taubatnya. Bagaimana sebelum tua kita mati? Sudah mati baru mau bertobat, ya tidak bisa. Malam yughargir kata Nabi. Napas sudah di kerongkongan, itu di situ akan ditolak taubat kita. Di selama nyawa masih ada di kandung badan, berapapun dosa kita, setinggi apapun tumpukan dosa kita, kalau kita bertobat, Allah ampuni dosa kita. Jadi jangan pernah kita menganggap bahwa dosa ini gampang. Menggampang-gampangkan dosa. Lama berkarat, bertumpuk. Nah, itu seperti Imam Al-Ghazali, seperti debu yang ada dalam kaca. Kaca ini akan selalu bersih kalau setiap kali kena debu kita bersihkan. Kena debu kita bersihkan. Insya Allah kaca akan selalu bersih. Tetapi kalau kita malas membersihkan kaca, terus setiap hari kena debu sampai tebal, maka akan menjadi sebuah karat dan itu sudah akan menyusahkan kita untuk membersihkan kaca ini. Oleh karena itu, ahli hikmah mengatakan bahwa tu'rafu taubatur rajul bi arba'ati asya. Tanda-tandanya orang yang bertobat itu ada 4. Ini kita harus tahu ya. Walaupun taubat itu mudah, tetapi tidak semua orang kemudian sukses mempertahankan taubatnya. Ya, tidak semua orang mampu istiqomah dalam taubatnya. Kita mengenal ada istilah taubat sambel. Ya. Taubat sambel ini taubat yang tidak sungguhnya. Kalau taubatan nasuha, ini taubat yang sungguhnya. Setelah dia bertobat, dia hapuskan semua masa lalunya, dia bersihkan semua dosa-dosanya, dan dia bersiap untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ini taubat nasuha. Ada taubat sambel. Kita tahu tuh orang makan sambal kayak apa. Orang tuh kalau makan sambal itu kan biasanya marah-marah dia. Taubat dia, sambal gila, pedesnya luar biasa. Taubat saya tuh gila ini, sambal apa ini pedes, marah-marah kita. Nah besok begitu makan sambal nggak ada, malah nyari sambal mana. Kemarin udah marah-marah, udah taubat kita dengan sambal pedesnya, naudzubillah. Sekarang mau makan sambal nggak ada, sambalnya mana? Nah ini taubat sambal. Artinya apa? Perbuat dosa lagi, taubat lagi, dosa lagi, taubat lagi, dosa lagi, taubat lagi. Namanya taubat sambal. Ya. Kalau taubat yang seperti ini ya agak susah ya. Dan ini kebanyakan orang. Makanya tu'rafu taubatur rajul bi arba'ati asya. Ada 4 tanda-tanda orang bertaubat. Pertama apa? Ayamna lisanuhu minal fudul. Yang pertama, dia pandai menjaga lidahnya. Tanda-tanda orang yang bertaubat itu bisa dilihat dari kepandaian dia menjaga lidah.
Yamna'a lisanuhu minal fudul, menjaga lidah dari hal-hal yang tidak bermanfaat, terutama dari ghibah, namimah, kadzib, ya, menggunjing orang, mengadu domba orang, dan dia suka berdusta. Ini jambalan kita ini ya, lalapnya kita ini dusta ini sudah menjadi kebiasaan ya. Dusta ini sudah menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Kita kalau bicara kurang enak nampaknya kalau nggak dibumbui dengan dusta ya. Tapi jangan lupa bahwa dusta ini adalah bagian daripada dosa. Orang yang bertobat itu orang yang semakin menjauhkan diri dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Oleh sebab itu orang yang bertobat dia orang yang bisa menjaga lidahnya. Kemarin dia suka mengumbar mulut ya, mengumbar ucapannya nggak terjaga, ucapannya semrawut, ucapannya bikin orang mengkel, ucapannya bikin orang marah, ucapannya bikin onar. Ketika dia bertobat, dia lebih banyak diamnya. Dia lebih banyak diamnya daripada bicara. Dia lebih banyak menjaga lidahnya. Ini yang susah. Tapi kalau ada orang yang bertaubat masih ngumbar omongan, dia ngaku taubat tapi omongannya makin pedas. Dia taubat tapi ucapannya masih bikin kesel orang. Dia ngaku taubat tapi ucapannya bikin orang marah. Dia bertobat tapi ucapannya bikin orang bertengkar. Nah ini seperti ini namanya taubat yang tidak sungguhnya. Dia belum bisa menjaga lidahnya. Jadi kalau kita bertobat kepada Allah, ya tandanya kita harus siap-siap menjaga lidah ini sebisa mungkin. Artinya setiap kali kita mengatakan sesuatu yang kurang manfaat, iringi lidah ini dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah istighfar inilah yang akan menghancurkan dosa-dosa kecil kita. Istighfar ini yang kemudian akan menghancurkan dosa-dosa kita. Dosa kecil ya. Kalau dosa besar nggak cukup dengan istighfar, nggak cukup. Mabok kita, astagfirullahaladzim tadi malam saya mabok. Nggak cukup begitu, enak sekali. Dia berbuat dosa besar cuma istighfar, nggak bisa. Taubatnya agak berat karena dosa yang dia lakukan juga berat. Pejabat korupsi, ya astagfirullah, astagfirullah. Ya apa gunanya? Ya. Kalau kemudian dia nggak mengembalikan uang rakyat, istighfar ribuan kali percuma. Orang berzina, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Dia berbuat syirik, astagfirullah. Nggak cukup dengan istighfar. Karena dosanya besar, dosanya berat, maka taubatnya pun berat. Artinya apa? Taubat yang nasuha. Ya. Bukan cuma ucapan, dia betul-betul meninggalkan perbuatannya itu. Itu ciri-ciri orang yang bertaubat nasuha. Tapi istighfar ini dosa-dosa yang mungkin ringan ya, dosa-dosa kecil seperti tadi, kadzib, dusta, bohong, ya, khianat, kemudian namimah, adu domba, kemudian ghibah, menggunjing orang, ya itu dosa-dosa kecil yang tobatnya agak mudah. Tapi walaupun agak mudah, bukan berarti kita terangsang untuk berbuat dosa, tidak ya. Artinya apa? Allah itu maha pengampun. Yamna'a lisanuhu minal fudul. Orang yang bertobat dia semakin pandai menjaga lidahnya. Satu. Kemudian yang kedua, an la yara fi qalbihi hasadan. Ciri-ciri orang yang bertobat, dia menghilangkan hatinya dari hasad. Hasad ini dengki ya, iri kepada orang lain. Orang yang bertobat dia akan kelihatan dari caranya dia untuk tidak selalu hasad kepada orang lain, tidak selalu iri kepada kelebihan orang lain. Nah, dengki ya, dengki ini kata Nabi perbuatan yang ringan, sepele tapi efeknya luar biasa. Kenapa? Bisa menghancurkan amal-amal kita. Hasad ini bisa menghancurkan amal kita, pahala kita yang sudah kita tumpuk-tumpuk, pahala kita yang sudah kita kumpulkan, kita tabung bisa hancur. Bahkan Nabi mengibaratkan seperti api memakan kayu bakar. La haula wala quwata illa. Hasad ini
perbuatannya sepele, kecil, ringan, tapi seperti api yang membakar kayu bakar. Ngaji kita pahala, tahajud kita pahala, wirid kita pahala, haji kita pahala, zakat kita pahala, sedekah kita pahala, sholat kita hancur lebur termakan oleh hasad. Iri itu biasanya manusiawi ya. Makanya ada iri, ada dengki. Bedanya apa? Kalau iri itu biasanya hanya sekitar perasaan ya. Tapi kalau dengki ini biasanya tidak suka dengan orang lain, tidak suka orang lain mendapatkan nikmat, dan dia berusaha agar nikmat itu hilang. Kalau tidak pindah pada dirinya, minimal hilang. Itu orang yang dengki. Kalau iri ini biasanya sekedar perasaannya. Misalkan kita lewat di jalan, teman kita pakai motor bagus, motornya bagus ya, saya pengen motor begitu. Ini iri, masih ditolerir. Lewat di depan tetangga kita, rumahnya bagus, rumahnya bagus ya, aku pengen rumah seperti ini. Itu iri biasa. Tapi kalau dengki ini lebih daripada iri. Bukan hanya perasaan, tapi dengki ini ada usaha untuk menghilangkan kenikmatan dari orang lain. Syukur-syukur kenikmatan itu pindah pada dirinya. Dia lakukan cara apapun. Entah dia menghasut orang, entah dia menyebarkan fitnah-fitnah ke orang agar orang lain tidak suka kepada orang yang kita tidak suka. Nah ini luar biasa ya. Kalau kita umpama ya, kalau kita lagi nggak suka kepada orang, atau belum mendalik ya, kalau kita nggak suka dengan orang, cukuplah kita saja yang nggak suka dengan dia. Jangan sampai orang lain kita kompor-kompori agar tidak suka kepada orang yang kita nggak suka. Namanya kita ngebondosa itu. Kita ngebondosa. Udahlah, kita sudah berbuat dosa, nggak suka dengan orang itu, orang lain pun kita kompor-kompori agar nggak suka juga. Ini yang kebiasaan kita selalu begitu. Jangan deket-deket dengan dia. Wah, Pak, dia orangnya pelit, dia mah orangnya begini begitu. Padahal orangnya nggak begitu. Ya. Kita nggak suka sama orang lain, dan orang lain kita kompori juga agar nggak suka juga dengan orang tersebut. Ini namanya dajjal itu ya, berbagi-bagi dosa. Di dengki ini perasaan nggak suka orang lain mendapatkan nikmat. Bahkan dibuktikan dengan usaha agar nikmat itu pindah pada dirinya, atau minimalnya nikmat itu hilang sama sekali dari orang itu. Ini hasad. Ya. Kita ingat kisah Habil dan Qabil ya, putra-putra Nabi Adam alaihissalam. Habil dan Qabil. Habil ini kan sampai mati, sampai meninggal, ini akibat korban dari hasad, dari dengki. Kenapa? Dalam kisah diceritakan Nabi Adam itu kan punya anak laki-laki perempuan, laki-laki perempuan berpasang-pasangan ya. Ini anak pertama, manusia pertama ini. Anak pertama Nabi Adam punya anak laki-laki namanya Qabil. Kembar, Qabil kembar dengan Iklimah. Adik kembarnya itu Qabil ganteng, Iklimah juga cantik. Ini keturunan pertama dari Nabi Adam, Qabil dan Iklimah. Siti Hawa kemudian mengandung lagi, melahirkan kembar lagi dua, Habil dengan Labuda. Habil ya mukanya ya kurang enak dilihat lah ya, kurang ganteng lah begitu. Labuda juga sama, mukanya itu ya nggak enak dilihat lah, kurang cantik begitu. Jadi pasangan masing-masing, Qabil dengan Iklimah sama-sama cantik dan ganteng, Habil dengan Labuda ini sama-sama punya kekurangan dalam fisik, kurang menarik lah ya. Kemudian Nabi Adam oleh Allah diberikan wahyu, diberikan ilham untuk menikahkan anaknya ini secara silang supaya adil. Labuda dinikahkan dengan Qabil, kemudian Habil dinikahkan dengan kakaknya yaitu Iklimah. Jadi ganteng berpasangan dengan jelek, disilang-silangkan ya. Ya istilah orang sekarang apa? Memperbaiki keturunan katanya ya. Makanya Rasulullah menganjurkan seorang laki-laki kalau mencari jodoh perempuan, mencari jodoh cari yang cantik. Enggak apa-apa. Memperbaiki keturunan katanya, tidak apa-apa. Ada nggak ada larangan dalam agama.
Nabi Adam menjodoh-jodohkan anaknya itu Labuda dengan Qabil, Habil dengan Iklimah. Nah, Qabil ini nggak terima. Dia merasa ganteng, gagah, dapat jodohnya tuh Labuda yang mukanya nggak enak dilihat. Sementara Habil yang mukanya pas-pasan dapat Iklimah yang cantik. Oh, nggak bisa. Habil dimusuhi oleh kakaknya karena merasa bahwa ini keputusan yang tidak adil. Dia protes ke bapaknya Nabi Adam. Wah ya, kalau orang Betawi bilang, ini nggak adil Kenapa? Saya kan satu kloter dengan Iklimah. Itu jodoh saya nggak mau dengan Labuda. Itu bukan satu kloter dengan saya. Nah, Labuda dengan Habil satu kloter. Kata Nabi Adam, wahai anakku, semua ini bukan kehendakku tapi kehendak Allah. Aku hanya menjalankan perintah Allah saja. Sudahlah, terima apa adanya, keputusan dari Allah. Oh, nggak bisa nggak bisa begini. Saya nggak mau nikah dengan Labuda. Enak aja. Saya ganteng dapat perempuan jelek begitu. Jangan begitu. Nggak bisa Tetap yang namanya Qabil ini nggak mau menerima keputusan yang ada. Ya sudah, kalau begitu domba mereka ada yang hilang, berarti yang hilang itu dombanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sampaikanlah tuh Qabil dan Habil dipanggil oleh Nabi Adam. Habil, Qabil, kalian berebut Iklimah ya. Kata Habil, saya mah siapa aja boleh saya nikah dengan Labuda nggak apa-apa, saya nikah dengan Iklimah syukur, saya mah nggak apa-apa. Kata si Qabil, enak aja, lu nikah sama si Labuda dong, satu kloter satu kelompok, saya dengan Iklimah. Udah kata Nabi Adam, Allah memerintahkan bapak untuk menyuruh kalian untuk berkurban. Daripada bertengkar begini, biar adil, kalian disuruh untuk berkurban. Caranya Nah, kalian masing-masing bawa tuh seekor domba, kambing, kemudian taruh di bukit sana. Yang dombanya hilang itu artinya diterima oleh Allah kurbannya, dan dia lah yang berhak menikah dengan Iklimah. Oh begitu, baik saya setuju, baik silahkan, saya nggak keberatan, kata Qabil ya. Masing-masing satu hari mereka membawa kambing masing-masing satu orang, ditaruh di satu bukit, ditungguin sampai satu hari, besoknya ditungguin. Akhirnya beberapa hari kemudian dicek, ternyata kambing punya Habil yang hilang. Artinya kurbannya Habil yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, semakin marah tuh Qabil. Nggak bisa, saya nggak terima begini. Ini nggak adil namanya. Pokoknya saya nggak terima. Semakin mengkel itu si Qabil ya. Kata Nabi Adam, Qabil, ini keputusan Allah. Nggak bisa, aku nggak terima. Pokoknya aku nggak mau nikah dengan Labuda. Aku pengen nikah dengan pasangan kembarku nih, Iklimah. Ya bagaimana? Ini keputusan Allah. Nggak bisa pokoknya. Akhirnya kata Qabil, ini gara-gara Qabil ini, gara-gara Habil ini, saya nggak bakal bisa nikah dengan Iklimah kalau begini. Supaya aku bisa nikah dengan Iklimah, maka Habil harus saya hilangkan, harus saya habiskan dia. Nah ini hasad ya, hasad, dengki sering mendorong seseorang untuk berbuat nekat. Dengki sering mendorong seseorang untuk berbuat jahat. Qabil contohnya ini. Bukan cuma dengki dalam bentuk perasaan dibuktikan oleh Qabil. Satu hari ketika Habil sedang mengembala kambing, diintipnya dari jarak jauh, Qabil sudah siap dengan batu yang runcingnya. Ketika Habil sedang tertidur pulas di bawah pohon, langsung dia mendekat. Iblis itu langsung menggoda, ayo Bil, hajar dia Bil, kata iblis. Iblis ini kan dari dulu sampai sekarang selalu menyuruh kita untuk berbuat jahat ya. Qabil dengan batu yang runcing tanpa pikir panjang menghantam kepala Habil dengan batu runcing, sampai darah mengalir, seketika juga mati. Subhanallah, ini korban daripada yang namanya hasad, dengki ya.
Kita iri saja tidak boleh, apalagi dengki. Walaupun iri mungkin masih tahapan yang ringan ya, kita hanya sekedar nggak suka dengan orang. Tapi kalau sampai dengki, ini tahapan yang paling parah ini. Kenapa? Dengki ini bisa mendorong seseorang untuk berbuat jahat. Nah, ciri-ciri orang yang bertobat, dia sudah tidak lagi yang namanya dengki dalam hati. 2. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang bertobat, ayat roka ashabus su'i. Orang yang bertobat, dia meninggalkan teman-temannya yang jahat. Ciri-ciri orang yang bertobat, dia sudah menghindar dari pergaulan yang tidak baik. Kalau orang yang bertobat dia masih berkerumun di tempat-tempat yang kurang baik, ini bukan termasuk orang yang bertaubat. Misalkan ada orang yang dulunya suka mabok ya, suka minum minuman keras, dia bertaubat insaf kepada Allah ya, bertaubat kepada Allah, kemudian dia meninggalkan itu lingkungan-lingkungan yang dulu tempat dia mabok, teman-teman yang jahatnya dulu, teman-teman yang kurang baiknya dulu, dia tinggalkan. Dia bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik untuk lebih memantapkan taubatnya. Tapi kalau orang yang taubat dan taubat, ngakunya taubat, tapi dia masih berkerumun di tempat-tempat yang banyak maksiatnya, masih bergaul dengan tempat-tempat yang baiknya, yang kurang baiknya, masih suka nongkrong di kumpulan teman-teman yang jahatnya, maka lamban laun dia akan terseret kembali. Ya, jadi orang yang bertaubat segera dia jauhi tempat yang kelam dulu, yang pernah dia tempat bermaksiat, tinggalkan. Kalau masih didekati, dia akan cepat kembali seperti semula dan taubatnya akan diterima. Ya, tinggalkan. Kalau dia dulunya suka di tempat perzinahan, prostitusi, ketika dia bertaubat, tinggalkan di tempat prostitusi. Perbanyaklah di masjid, majelis taklim, memperkuat taubatnya ini. Ya walaupun saya mah sudah kuat Pak, sudah taubat Pak, insya Allah walaupun saya kumpul di tengah-tengah mereka, insya Allah nggak bakal luntur. Yang begini susah. Namanya orang itu hatinya sering berbolak-balik gitu. Ya, sering terbolak-balik. Kalau dia nggak segera menyelamatkan diri dari tempat yang kurang baik, dia akan cenderung akan kembali kepada tempat-tempat yang kurang baik dan dia akan terdorong untuk kembali berbuat dosa. Tinggalkan tempat yang memang kurang baik. Ya. Ini bisa dilihat dari orang-orang yang bertobat. Dan yang keempat, ciri dari orang yang bertobat, ayyakuna musta'idan lil maut. Dia bersiap-siap untuk menghadapi mati. Orang yang bertobat, ciri-cirinya adalah dia bersiap-siap untuk menghadapi mati dengan mengumpulkan amal. Ya. Dia sudah memperbaiki diri, menghilangkan satu persatu dosanya, dan dia bersiap-siap untuk mati. Artinya apa? Saya sudah bertaubat dan umur saya semakin bertambah dan bertambah. Mungkin mati saya besok lusa, maka sekarang ketika saya sudah bertaubat, saya harus memperbanyak ibadah dan ibadah. Tuh ya. Selalu memperbaiki dirinya, beramal untuk menghadapi mati dengan melakukan ibadah-ibadah. Sebaliknya apa? Kalau ada orang yang bertaubat tapi ibadahnya masih males-males, ini bukan orang yang bertaubat. Betul dia sudah meninggalkan maboknya, benar dia sudah meninggalkan prostitusinya, betul dia sudah berhenti dari judinya, tetapi ibadahnya nggak ada peningkatannya, bukan orang yang bertaubat. Dia hanya bisa meninggalkan perbuatan jeleknya, tapi tidak ada usaha untuk berbuat baik, ibadah nggak dia kerjakan, ya percuma. Ketika dia sudah meninggalkan perbuatan jahatnya, perbuatan dosanya, dan dia bertobat, ganti semua kesibukannya dengan perbuatan dosa, diganti dengan kesibukannya dia berbuat ibadah. Hari hanya diisi dengan ibadah, baca Quran, hadir di majelis taklim, banyak-banyak berjamaah di masjid. Itu. Bukan, saya kan udah taubat, tuh saya udah nggak judi lagi, saya nggak mabok lagi, saya udah menjauhi dengan tempat-tempat pelacuran, saya sudah insaf semuanya, tapi nggak mau ibadah, ya males ibadah,
subuhnya kesiangan dan sebagainya, ke masjid males, cuma lewati saja, padahal rumahnya dekat masjid tapi nggak mau ke masjid, ya. Puasa Ramadan juga dia nggak buat. Ya ini taubat model apa? Taubat model apa? Kalau taubatnya ibadah dikerjakan, bukan cuma meninggalkan perbuatan yang tidak baik kemarin-kemarin. Bukan hanya maksiat yang dia tinggalkan saja. Tapi setelah itu dia berusaha untuk memperbaiki diri, mengisinya hari-harinya dengan kegiatan ibadah. Ya. Ayakuna musta'idan lil maut, untuk persiapan menghadapi mati. Ya. Kalau orang bertobat masih berleha-leha, sih tobat apa? Ya. Walaupun dia sudah meninggalkan perbuatan jeleknya kemarin-kemarin, tapi dia tidak ada usaha untuk menghadapi mati. Yang namanya mati itu kan apa? Itu bekalnya kalau bukan amal ibadah. Ya. Kita nggak cukup dengan baik dengan orang, tapi makanya namanya hubungan yang baik itu kan ada yang namanya hablum minallah, ada hablum minan nas. Hubungan baik dengan Allah, hubungan baik dengan antar sesama. Hubungan baik dengan Allah tak apa? Melaksanakan ibadah ritual, sholat, zakat, haji, puasa, wirid, zikir, baca Quran. Ini ibadah yang sifatnya hablum minallah. Hablum minan nas juga kita laksanakan dengan kita berbuat baik kepada orang lain. Itu ciri-ciri orang yang bertaubat.